Di antara hamparan sawah yang hijau dan perbukitan yang menawan, berdiri sebuah pohon yang terus tumbuh dengan pesat, yaitu pohon lengkukai, yang berada di Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Sejak dahulu, tanah lengkukai dikenal sangat subur. Hasil pertanian seperti padi dan jagung menjadi sumber kehidupan utama warganya. Dahulu, wilayah ini merupakan bagian dari Desa Bunut dari Kecamatan Pandan-Cermin, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah beberapa kali pemekaran wilayah dari Suku Balak, Kelumbayan, hingga akhirnya menjadi Kelumbayan Barat pada tahun 2000. Pohon lengkukai terus berkembang dan bahkan melahirkan satu pohon baru, yaitu pohon Purwosari. Nama lengkukai diambil dari bahasa Lampung yang berarti bambu hutan, hasil musyawarah para tokoh agama dan masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri pohon yang dulu berjuang untuk kemakmuran warganya. Kini, pohon lengkukai dikenal sebagai pohon dengan jumlah pemangku atau dusun terbanyak di Kecamatan Kelumbayan Barat. Di bawah kepemimpinan Bapak T.B. Muhammad Nur, sosok pemimpin yang bijak, sederhana, dan dekat dengan warganya, pohon lengkukai berhasil menunjukkan kemajuan yang nyata. Seluruh anggaran dana desa dikelola secara transparan dan merata hingga ke pelosok dusun. Alhamdulillah, kami dengan seluruh aparat Pohon Lengkukai telah melaksanakan pembangunan di Pohon Lengkukai ini dari tahun 2021. Pembangunan yang kami laksanakan diantaranya yaitu rabat beton setiap dusun, juga sumur bor, juga tugu batas dan ikon. Berbagai program pembangunan terus diwujudkan dalam sektor infrastruktur. Pemerintah Papua telah membangun jalan usaha tani yang kini memudahkan para petani mengangkut hasil panen mereka. Ada jalur usaha tani di tiap-tiap dusun. Tadinya ini jalan ini parah, jadi sekarang alhamdulillah kami sebagai masyarakat ya mengucapkan terima kasih bahwa jalan saya ini, jalan untuk usaha tani ini dibangun dengan baik. Jadi, itu seberapa parahnya sih Pak? Tadinya tanah sih Pak. Tanah, jadi licin gitu. Mengingat lagi kondisinya ya turun naik juga Pak ya? Iya, ada turunan, ada naikan juga. Ya. Dan di dalam ini ada kebun apa aja ini Pak? Banyak Pak di sana, kebun coklat, ada karet juga, ada lada. Berarti yang di mana jalan ini adalah satu-satunya jalan untuk membawa hasil pertanian mereka Pak ya, menuju rumah masing-masing. Iya. Dan setelah dibangun, tanggapan masyarakat seperti apa sih Pak? Ya, masyarakat mengucapkan terima kasih sih, jalannya udah dibangun. Ucapkan terima kasih. Ini panjangnya dari jalan usaha tani yang telah dibangun oleh pemerintah Pakon ini berapa meter sih Pak? 100 meter ini Pak. 100 meter Pak ya. Di sini 100 meter dan di depan juga tadi ada bangunan Pak ya? Ada bangunan. Yang dimana ini adalah akses vitalnya para petani ketika ingin membawa hasil pertanian mereka menuju rumah masing-masing Pak ya. Iya. Dan harapan Bapak ke depannya untuk pembangunan yang ada di Pohon kita ini seperti apa sih? Ya mudah-mudahan katanya bangunan di dusun kami ini ya pengennya masyarakat dibangun sih. Ya, pengennya dibangun Pak ya, agar akses masyarakat atau para petani yang ingin ke kebun ataupun begitu sebaliknya dapat dengan mudah. Iya. Dan izin ya Pak, Bapak kenal nggak sosok kepala Pohon kita itu siapa namanya? Kenal. Siapa Pak namanya? Bapak T.B. Muhammad Nur. Bapak T.B. Muhammad Nur. Pak T.B. Muhammad Nur ini sosoknya seperti apa sih Pak? Di mata masyarakat, di mata Bapak gimana sosok beliau itu? Ya alhamdulillah sih, saya rasa bagus. Bagus Pak ya. Untuk pembangunan dan juga bantuan gimana nih sosok beliau? Ya di sini ya bantuan-bantuannya juga ada, ya bangun-bangunan juga ada. Selain itu, ada pula jalan rabat beton yang kini menjadi jalur utama masyarakat menuju lahan perkebunan dan pusat ekonomi desa. Semua pembangunan ini bukan hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga.
Ini sebelum dibangun kondisinya seperti apa sih Pak? Masih jalan under lah. Onder lah Pak ya. Jadi ini sebelum dibangun kondisinya masih jalan onder lah. Ya, Dan setelah dibangun tanggapan masyarakat sekitar, tanggapan Bapak seperti apa? ya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kepala Pekon Lengkukai yang sudah yaitu mengasih yaitu untuk membangun jalan ke tempat saya ini. Ini panjangnya Panjangnya yang kemarin itu cuman 126 meter. 126 meter Pak Ya. ya. Berarti dari depan sana sampai bawah sana Pak ya. bawah sana ya, pertengahan aja ya. Jadi dengan Menyambung. adanya bangun rapat beton ini masyarakat sekitar sangat terbantu Pak ya. Ya, Akses ekonominya jauh lebih lancar. ya semakin bertambah lagi lah khususnya untuk jalan-jalan ini supaya tembus gitu ke Depan jalan sana utama. Pak ya. Ya, Oh ya yang tadi mengenakan lah ke untuk anak sekolah juga gitu kan. Ini juga kan perbatasan pesawaran ini Pak. Ini Oh sini. jadi ini perbatasan pesawaran Iya, Pak ujung ya. ini pesawaran udah masuknya. Oh jadi ujung batas dusun kita ini udah masuk ke Kabupaten Iya. Pesawaran. Jadi Bu berharap agar pembangunan yang ada di Pekon kita ini lebih ditingkatkan lagi Pak ya. Iya. Nah, dan izin nih Pak, sosok kepala Pekon kita itu gimana sih orangnya? Ya baik, agamis sih. Ya ini juga sering kunjung ke masyarakat juga gitu. Nah. Pembangunan bronjong di sepanjang aliran sungai juga dilakukan untuk mencegah erosi dan menjaga lahan pertanian masyarakat. Di tahun 2022 kami membangunkan bronjong yang ada di dusun Wonasri dengan kepanjangan 75 meter dan tinggi 4 meter dengan menggunakan dana desa. Nah, adapun kronologis kenapa dibangunkan bronjong di sini, karena mengingat setiap musim hujan itu tanah yang ada di sini itu selalu terkikis apabila terjadi banjir. Maka di sini kan kami dan sebagian dari masyarakat diusulkan untuk dibangunkan bronjong. Selaku Sekdes Pekon Lengkukai menghimbau juga kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai yang bisa menyebabkan nanti terjadinya banjir. Oleh sebab itu mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dari sampah. Sementara itu, bagi warga yang membutuhkan, pemerintah Pekon menyalurkan bantuan langsung tunai BLT secara tepat sasaran, menyentuh masyarakat yang benar-benar layak dan membutuhkan uluran tangan. Langkah-langkah nyata ini menjadi bukti bahwa Pekon Lengkukai bukan sekedar berkembang, tetapi maju dengan semangat kebersamaan dan kepedulian. Kami juga menyalurkan BLTDD kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Juga kami juga menyalurkan insentif untuk guru-guru ngaji, kader posyandu, guru TK dan guru PAUD. Sekarang saya berada di rumah penerima bantuan langsung tunai yang berada di Pekon Lengkukai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Dan di samping saya sudah ada Ibu Dina, Bu ya, selaku penerima bantuan langsung tunai. Kemarin mendapatkan bantuan tersebut jumlahnya berapa sih, Bu? 900. 900.000 rupiah dalam kurun waktu berapa bulan nih? 3.
dalam kurun waktu 3 bulan, yang dimana 1 bulannya itu Rp300.000 Bu Iya. ya. Nah, dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Bu Dina seperti apa sih? Lumayan membantu sih. Lumayan membantu Bu Iya. ya. Ibu menggunakan uang daripada bantuan tersebut untuk apa aja nih? Untuk paling buat yang pertama itu buat beli baju anak sekolah. Terus sisanya paling buat sehari-hari aja. Sisanya buat sehari-hari seperti beli beras, Iya. beli bumbu dapur dan lain sebagainya gitu Bu Iya. ya. Dan harapan Ibu ke depannya untuk bantuan ini masih pengen tetap ada atau enggak Bu? Ya pengennya mah ada. Pengennya ada. Apa nih alasannya? Pengen ada itu kenapa alasannya? Ya lumayan aja. Jadi biar bisa membantu kebutuhan dapurnya Bu ya. Iya. Jadi Ibu berharap agar bantuan ini ke depannya tetap ada. Mm-mm. Dan harapan Ibu ke depannya untuk bantuan-bantuan dan juga pembangunan yang ada di Pekon Lengkukai ini seperti apa sih? Ya lancar aja gitu. Semoga Terus kedepannya semoga berjalan kedepannya lancar gitu ya. lancar. Terus yang membutuhkan itu dapat. Tak hanya di bidang fisik, Pekon Lengkukai juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Melalui program peternakan kambing, masyarakat diajak untuk mandiri dan meningkatkan penghasilan keluarga. Untuk ketahanan pangan ada juga di situ pembelian kambing yang dikelola oleh BUMDes. Dan sekarang kita berada di peternakan ketahanan pangan milik Pekon Lengkukai Kecamatan Lumbayan Barat Kabupaten Tanggamus. Izin bertanya sedikit nih Pak tentang adanya ketahanan pangan berupa hewani kambing ini Pak ya. Ini total seluruhnya berapa sih Pak? 78. 78 ekor Pak ya. Iya. Itu campur betina dan juga laki-laki Pak ya. Enggak laki-laki semua. Oh, ini jadi laki-laki Laki-laki semua semua. Pak. Ini sistemnya seperti apa sih Pak? Penggemukan. Penggemukan. Jadi ketika sudah targetnya berapa bulan Pak umurnya? 1 tahun. 1 tahun dijual Pak ya. Beli lagi gitu. Itu baginya gimana untuk ke pemerintah Pekonnya? Baginya bagi hasil sama Bagi hasil, Pak, ya? Sama yang ngurus juga ada gitu kan, berapa persen buat yang ngurus, terus masuk ke dana KON juga, dana BUMDes. Dan setelah dijual itu apakah beli lagi atau gimana Pak? Beli lagi. Beli lagi Pak ya? Muter gitu. Beli dari kecil, diurus hingga besar, habis itu dijual. Nah, dengan adanya peternakan ini, tanggapan masyarakat sekitar seperti apa sih Pak? Tanggapan masyarakat ya sangat membantu katanya kan, ada Pak lingkungan sini bisa bekerja, Biramban juga kan gitu. Terus kalau ada keperluan buat acara akikah ataupun apa kan dekat bisa beli kita ke sini gitu. Mungkin harganya juga kalau dari desa mungkin agak bisa agak dinego, miring agak gitu Pak miring. ya. Harapan saya ya mudah-mudahan ke depan ini lebih maju lagi masalah bidang pembangunan, lebih kuat ataupun lebih bisa dirasakan sama masyarakat lah intinya gitu. Dan masyarakat juga mudah-mudahan menerimanya dan puas juga.
dan juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya, dan kepada pemerintah pusat yang telah membantu untuk pembangunan di desa kami, yaitu Pekon-Kukai. Harapan saya kepada masyarakat Pekon-Kukai, mari kita bersama-sama menjaga, memelihara apa yang telah dibangun, apa yang telah disemua oleh pemerintah. Karena itu merupakan suatu keuntungan bagi kita yang tadinya mungkin jalan licin, alhamdulillah sekarang sudah enak masyarakat melaluinya. Dan mudah-mudahan dengan pokok ini bermanfaat untuk masyarakat Pekon-Kukai. Dengan tanah yang subur, masyarakat yang kompak, dan pemimpin yang visioner, Pekon-Kukai terus menapaki jalan menuju kesejahteraan dan menjadi teladan kemajuan di Kecamatan Kelumayan Barat, Kabupaten Tanggamus.